Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanai Sabiria Putri dari Prodi S1 Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, kelas E, angkatan 2023 dengan akhiran NIM 132. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membawakan sebuah kultum yang insya Allah akan memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kehidupan kita. Sebelumnya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan rahmatnya telah memberikan kesehatan untuk mendengarkan kultum pada hari ini. Teman-teman sekalian, belakangan ini seringkali kita mendengar seputar kesehatan mental juga gangguan mental. Gangguan mental merupakan kondisi kesehatan yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi di antaranya. Ada beberapa tanda gangguan mental yang penting untuk diketahui. Yang pertama, sering merasa sedih. Yang kedua, kehilangan kemampuan untuk konsentrasi. Yang ketiga, ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan atau perasaan bersalah yang menghantui. Yang keempat, ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalah sehari-hari. Yang kelima, marah berlebihan dan rentan melakukan kekerasan. Dan yang terakhir, kerap merasa tak berdaya atau putus asa, bahkan berpikir untuk bunuh diri. Dalam perspektif Islam, kita mengenal adanya penyakit jiwa yang memiliki identik dengan beberapa sifat buruk atau tingkah laku yang tercela, al-ahlak al-mazmumah, seperti sifat tamak, dengki, iri hati, arogan, emosi, dan lain sebagainya. Dengan kita mengetahui tanda-tanda kesehatan mental, kita dapat mengantisipasi terjadinya gangguan mental ataupun penyakit jiwa. Ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita sudah menjaga kesehatan mental kita. Yang pertama, mampu menyadari potensi diri sendiri. Yang kedua, mampu mengatasi tekanan hidup. Yang ketiga, mampu bekerja secara produktif. Yang keempat, mampu memberikan kontribusi kepada lingkungannya. Kesehatan mental dalam kacamata Islam merupakan suatu kemampuan diri individu dalam mengelola terwujudnya keserasian antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian dengan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitarnya secara dinamis berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk membangun kesehatan mental kita. Yang pertama, mengendalikan nafsu kita. Nafs al-amarah disebutkan dalam surah Yusuf ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsal lammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Yang artinya, aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selanjutnya, nafs al-lawwamah merupakan nafsu yang telah memperoleh penyinaran dengan cahaya hati. Ia bangkit untuk memperbaiki kebimbangan. Ia mencela perbuatan tercela dan bertaubat memohon ampunan Allah. Hal ini dapat kita lihat dalam surah Al-Qiyamah ayat 2, yaitu Bismillahirrahmanirrahim wala uqsimu bin nafsil lawwamah, yang artinya, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Dan yang terakhir, nafs mutmainnah merupakan jiwa yang tenang karena ia mantap dan kuat. Nafsu yang telah diberikan penyinaran nur kolbu
sehingga dapat meninggalkan sifat-sifat mazmumah dan menumbuhkan akhlakul mahmudah. Disebutkan dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam golongan surgaku. Yang kedua, pembinaan jiwa dan pendidikan akhlak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Cara ini sebagai langkah membentuk manusia yang berakhlak baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dan mengutus Nabi Muhammad SAW agar umat manusia memiliki akhlak mulia dan mencegah dari akhlak yang buruk. Islam berfungsi sebagai pola pembentuk manusia yang berakhlak baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memahami dan mengamalkan isi Al-Quran. Orang yang mempelajari, mengajarkan, bahkan mengamalkan Al-Quran termasuk insan yang terbaik. Dia akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran pada hari kiamat. Dia akan dekat dengan Al-Quran dan mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Dan dia akan mendapatkan pahala saat membaca Al-Quran, serta mendapat ketenangan dan rahmat ketika berkumpul untuk membaca Al-Quran. Yang keempat, yaitu pendidikan dan pengajaran sesuai tingkatnya, seperti orang tua yang mendidik anaknya melalui proses atau tahapan yang memiliki fokus pada masing-masing tingkatnya. Cara-cara dalam membangun kesehatan mental yang telah tadi saya paparkan diharapkan dapat menjadi terapi bagi mereka yang memiliki gangguan mental dan bagi mereka yang memiliki kepribadian amarah. Harapannya, dari pribadi yang memiliki kepribadian amarah menjadi pribadi lawwamah dan menuju pribadi mutmainnah. Marilah kita bangun diri kita dan keluarga kita untuk memiliki kesehatan mental yang baik. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merawat kesehatan mental pada diri kita. Terima kasih atas perhatiannya kepada teman-teman dan dosen pengampu pendidikan agama Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.